mendamaikan, tapi juga di satu sisi tetap bisa tercapai semua yang kita inginkan. Nah, kemarin itu mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari Ibu Ana, karena berani menghadapi aparat. Gitu. Nah, itu cuma memang sampai situ bosku. Dan ternyata abis itu setelah muncul logo ini, adalah follow up video-video yang lain yang muncul. Nah, aku tuh lupa yang mana, tapi aku cek salah satunya di detektor gitu untuk deepfake AI. Dan ternyata memang hasilnya memang potensi tinggi kalau itu adalah hasil dari deepfake. Contoh ya, kenapa misalkan nih kemarin kalian ngomong tentang Ibu Sri Mulyani yang menghina guru, ingat kan video itu? Nah, aku nggak bahas itu kenapa? Karena aku udah riset dan ternyata aku tahu bahwa itu adalah video buatan dari AI, makanya aku nggak bahas itu. Nah, di informasi yang genting dan cepat ini, kadang-kadang Toa juga mungkin terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi Toa mohon maaf. Dan kalau memang setelahnya ada aksi-aksi yang mungkin sara atau ke arah provokasi gitu ya, itu kan sudah ada sistem dan hukum-hukum yang memang berlaku kalau memang itu sara dan provokasi. Dan Toa pun tidak mungkin bisa mengikuti terus gitu perkembangannya, ditonton terus semuanya setelahnya, nggak mungkin, karena kan Toa di sini adalah ingin membantu bosku untuk mencapai tujuan-tujuan dan tuntutan-tuntutan kita gitu. Dan satu hal lagi, waktu pas sebelum logo itu keluar, aku sebenarnya udah nonton tuh video di awal sampai akhir, dan di video itu ibu itu hanya berkata sampai kepada bebasin semua mahasiswa, masih ada yang ditangkap ya, kalian ngapain nangkep itu. Aku udah nonton dari full sampai akhir gitu, dan di situ kan gak ada provokasi di bagian itu ya. Nah, setelahnya aku nggak tahu lagi bosku. Ya terus ternyata itu kan, terus aku komen soal misalkan enggak, ini tuh deepfake AI, salah satu video yang aku cek, dan terus ada video-video lainnya lagi gitu. Nah, di situ sampai situ dulu baru aku bikin video, tolonglah kita sama-sama yuk gandeng kita kawal terus 17+8. Kalian yang ada di pihak kita berarti bagus, kalian yang nggak ada di pihak kita berarti kalian pengkhianat bangsa. Maksudnya dalam artian itu kita nggak perlu ngomongin hal-hal yang mungkin nggak penting dan keluar dari tuntutan, sehingga nanti masyarakat akan tergiring lagi untuk membahas hal-hal lain yang tidak sepenting perjuangan kita untuk tuntutan ini. Ingat loh bosku, udah banyak loh yang berguguran di jalan, udah 10 korban yang itu menghancurkan hati kita sekali, belum lagi yang terluka, belum lagi yang ditangkap gitu kan. Jadi maksudku tuh fokus ke sana. Nah, jadi aku mohon maaf ya kalau kemarin kata-kataku itu aku terlalu cepat dalam menyimpulkan, dan aku salah melihat video yang aku cek. Memang mungkin itu berpotensi deepfake, tapi mungkin ada video-video lain yang aku nggak cek. Aku mohon maaf bosku, karena sama seperti kita mengkritik pemerintah, kita mengkritik orang-orang di partai politik, kita pun harus evaluasi diri sendiri. Dan kalau aku melakukan kesalahan di sana, dan aku udah belajar bahwa memang satu, aku nggak boleh terlalu cepat ya dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi aku harus riset dulu, dan juga aku harus lebih tenang, nggak usah terlalu terbawa emosi gitu, apalagi di saat yang genting, di saat tekanannya itu luar biasa besar gitu. Jadi itu permohonan maaf bagi aku bosku. Jadi mungkin ada yang merasa kemarin tersinggung dengan perkataannya, aku mohon maaf sekali, dan terus aja kasih feedback, kasih kritik, karena kan aku juga karyawan yang akan selalu berkembang ya, dan akan selalu belajar dari kesalahan gitu. Nah, kesimpulannya please bosku, tetap ya kita boleh istirahat, namanya perjuangan ya pasti kita akan capek dan akan istirahat juga, nggak apa-apa, kita istirahat, tapi nanti kalau kita udah pulih kita perjuangkan lagi bareng-bareng, oke? Karena persatuan kita itulah yang bisa membawa kita sampai saat seperti ini. Aku ulang lagi ya, dari mulai beberapa anggota yang dipecat gitu, dan itu aku udah bahas tuh di reel sebelumnya, itu sebelumnya belum terjadi kalau nggak karena kasus korupsi. Terus juga tunjangan yang akhirnya diberikan tuh home pay-nya sebesar 65 juta. Nah, itu belum memuaskan, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita tuh memang harus step by step ya dalam perubahan gitu. Nggak apa-apa, sama perubahan itu hal yang baik, it's okay. Nah, terus juga yang kedua, mulai nih banyak banget narasi-narasi tentang bahwa aku adalah anak abah. Aku adalah anak yatim, teman-teman. Pertama, enggak, aku nggak terafiliasi dengan abah atau dengan siapa, dengan Jokowi. Ada muncul termul, aku tuh nggak ngerti itu apa lagi artinya termul gitu. Nah, aku juga nggak ada afiliasi ke sana. Cuma gini, aku nggak bisa juga di-expect sebagai warga negara ya untuk nggak boleh berpolitik, nggak boleh punya aspirasi politik, nggak boleh kecenderungan politik gitu kan. Karena kan aku juga adalah warga negara, nggak boleh dong. Aku diharamkan untuk berkata apa dan lain sebagainya gitu. Dan ada yang banyak yang bilang, kenapa sih kamu nggak pernah bahas-bahas masalah sejarah pemerintahan ini gitu, dari mulai sejarahnya pemerintahan sebelumnya. Nah, kemarin itu kan gini, situasi itu lagi genting ya, jadi aku fokus kepada solusinya gitu. Nah, kalau kita mau tarik sejarahnya, kita tuh sudah melanggengkan budaya korupsi seperti yang aku pernah bilang kan, dari mulai dokumenter Max Havelaar yang 200 tahun yang lalu. Jadi memang budaya ini tuh udah melekat terus. Kalau kita mau bahas di pemerintahan, mau dari mulai yang mana, berarti kan dari awal lagi gitu, atau dari mana gitu kan. Dan
Dan di sini stansku jelas bosku. Aku di sini berbicara murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi aku nggak ada afiliasi dengan siapapun, tapi siapapun yang mendukung perjuangan kita, maka aku akan anggap mereka adalah teman kita. Tapi siapapun yang sampai saat ini masih juga nggak ikut dalam perjuangan kita gitu ya, maka aku pun akan katakan bahwa mereka bukan teman kita gitu. Jadi sesimpel itu. Siapapun, Pak Presiden kalau mendukung kita dukung, pemerintah kalau mendukung kita dukung, partai politik tertentu kalau mau dukung kita dukung gitu. Jadi kita objektif aja terhadap kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi aku mohon maaf sekali lagi bosku ya, akan aku jadikan ini sebagai pembelajaran. Terima kasih, have a good weekend. Respect banget guys, Salsa Erwina minta maaf dan mengakui kesalahan. Tidak seperti yang siapa nggak tahu juga gue guys ya. Jadi ya guys, sekarang kita nggak usah perpanjang lagi, nggak usah lah nantang-nantang Salsa, nggak usah. Bikin dibahas apalah itu ya. Banyak nih netizen yang sekarang nih marah-marah ke dia. Bajer-bajer ya. Pokoknya laki-laki yang kalian jadikan ketua, jantan ditantang dengan baik-baik nggak berani. Saya yang akan hadapi kamu. Ya, beraninya mainnya personal, nyerangnya keluarga, mau main. Untuk Salsa diaspora, saya melihat ada tadi lewat di beranda saya polisi yang berjaga ya. Saya mau bilang hati-hati dengan Anda ya. Saya kasih hati-hati juga. Jangan kebablasan. Hati-hati juga ya Salsa. Ini masukan dari saya. Jadi hati-hati juga untuk Salsa. Jangan apa ya? Nanti jangan Ngomong apa sih? apa ya? Lu juga hati-hati ngomong lu Malah memicu menghambat lu, reaksi menghambat tidak bagus perjuangan di rakyat rakyat lu, Indonesia. lu menghambat perjuangan rakyat lu. Anda menantang Salsa, tapi Anda sebelum Mendingan berdebat debat sudah sama gua lu orang pasar nih. Apa? Iya. Salsa yang terhormat, kalau Anda memang menantang Sahom dan kalau tidak berani, saya gantian sekarang menantang Anda. Dan sekarang Anda berani, di mana tempatnya, waktunya kapan, ya, cuma siapa akan ada bulan kita online, silakan tentukan waktunya dan terpilih. Buat Salsa atau apapun.